kalau goreng dewa ya gitu sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Macul Channel. Kali ini masih di kebun petani sayuran Rukun Manunggal ya, di Karanggawang, Morojo, Kecamatan Tempel. Saya akan sedikit bicara kaitannya dengan perhatian pemerintah terhadap petani, terutama petani kecil ya. Saya sudah mencoba menanam cabai ya, baru kali ini saya menanam cabai sekitar 700 pohon ya. Ternyata 700 pohon aja itu cukup menguras energi ya. Bukan hanya energi tapi juga biaya ya. Kalau dihitung-hitung lumayan lah itu dari 700 pohon itu. Tapi secara ekonomis kalau terjadi anjloknya harga, tentunya itu sangat merugikan petani, terutama petani kecil ya. Untuk biaya perawatan aja kalau dihitung kalkulasi dengan catatan ya, kita catat satu persatu bahan ataupun peralatan sapras yang digunakan itu, kadang saya malah nggak berpikir sampai menghitung serumit itu ya. Mungkin karena masih skala ya petani kecil ya. Beda kalau dengan petani besar dengan modal besar, tentunya mereka punya perhitungan tersendiri, punya administrasi tersendiri. Kalau petani kecil, satu barang pun atau satu macam misalkan bibit ataupun bahan lainnya tentunya kadang tidak dihitung. Sekarang di Sleman ya khususnya, untuk harga cabai semenjak bulan Maret saya amati harganya cukup anjlok ya. Dari bulan Maret itu harga cabai rawit itu di wilayah Tempel ya, khususnya di Sleman ini ada kisaran 8.000. Sedangkan untuk cabai keriting itu tidak jauh dari itu, sekitar 7.000 8.000 juga. Sedangkan saat memasuki bulan akhir Juli ya, memasuki bulan Agustus 2020 ini, ternyata merangkaknya pun nggak terlalu jauh. Cabai rawit yang dulunya pada bulan Maret ya itu sekitar 8.000, saat ini cabai rawit pada kisaran 12.000 per kilonya. Sedangkan untuk yang keriting itu yang saya ikuti harganya itu juga pada kisaran segitu, 12.000 13.000. Padahal saya mendapatkan informasi dari salah satu petugas dari Dinas Pertanian Sleman di bagian hortikultura, kalau kita mau untung itu per kilonya paling tidak menembus 12.500, itu pun masih BEP, belum untung. Jadi kalau harganya masih di kisaran 12.500 12.500, tentunya secara hitungan masih BEP ya, masih belum ada untungnya. Terus bagaimana petani supaya mendapatkan harga yang diharapkan ya? Tentunya pernah jaya-jayanya sampai 50.000, bahkan hampir menembus 100.000 per kilo. Bagaimana petani bisa menembus harga segitu?
sedangkan dari pemerintah pun belum ada kebijakan yang berkaitan dengan penetapan harga khususnya untuk sayuran cabai ya. Ini saya bicara cabai. Dan untuk biaya perawatan mulai dari tanam atau sebelumnya kita beli bibit itu udah butuh biaya. Selama perawatan tentunya kita butuh bahan-bahan atau sapras yang digunakan ya. Belum kalau musim hujan kita harus memikirkan bagaimana agar tanaman itu tidak rentan terhadap penyakit ataupun hama. Kita harus beli insektisida yang tentunya tidak murah. Kita harus beli fungisida yang juga tidak murah. Kita harus beli pupuk yang bukan subsidi pemerintah. Tentunya itu besar juga alokasi anggaran yang dialokasikan untuk membeli barang-barang atau material tersebut ya. Padahal petani kecil ini dengan modal yang minim. Contoh aja ya, kita harus beli insektisida seperti ini lebih dari 80.000. Kita harus beli fungisida yang seperti ini, tidak murah ini semuanya mahal ini. Nah, ini ya, semoga nanti menjadi perhatian pemerintah kaitannya dengan keberlangsungan petani ini dengan kaitannya dengan pasca panen ya, karena harapan petani itu ya panennya dengan harga yang tinggi karena telah mengeluarkan biaya yang tidak kecil ya, seukuran petani kecil ya. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah. Sebetulnya secara regulasi petani itu dilindungi undang-undang juga. Saya pernah membaca dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 ya, belum lama undang-undang ini dibuat, tentang pertanian berkelanjutan. Di situ disebutkan juga di pasal 57 ya, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan andai kata petani kecil ini mengalami gagal panen, itu yang tidak tercover oleh asuransi ya, sesuai perundang-undangannya. Jadi apakah anjloknya harga ini termasuk kriteria gagal panen? Saya pun belum tahu itu, karena undang-undang disebutkan itu kan secara ini ya, secara rincinya tidak disebutkan di situ bahwa gagal panen itu apakah termasuk di dalamnya harga yang anjlok. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah dari regulasi itu ada regulasi yang lain yang mengatur ternyata gagal panen itu atau anjloknya harga cabai ini termasuk bukan termasuk gagal panen. Tapi ya kami berharap karena di situ undang-undangnya itu menyebutkan wajib, pemerintah itu wajib untuk memberikan bantuan andai kata terjadi gagal panen. Wajib di situ loh, itu pemerintah wajib. Allahu a'lam ya, itu apakah anjloknya harga sayuran cabai ini termasuk gagal panen. Ya mudah-mudahan ini menjadi atensi dari pemerintah, bagaimana petani kecil ini bisa berkembang